Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rantau? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga penjelasan mengenai kabar terbaru mengenai update visa agriculture tahun 2022. Seperti apa selengkapnya? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, bagi kalian yang baru saja bergabung, welcome to my YouTube channel, Apa Kabar Australia? Bersama saya, Indra Hadianto. Sebelumnya, saya sudah membuat 4 video mengenai penjelasan visa agriculture. Di sini ya, teman-teman. Nah, di 4 video tersebut, kalian bisa menyimak dan juga mendapat informasi mengenai apa itu visa agriculture, apa saja syarat-syaratnya, kemudian program penerapannya nanti akan seperti apa. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan dan mengupdate informasi terbaru mengenai lembar fakta yang baru saja diluncurkan oleh Government Australia pada tanggal 12 April tahun 2022. Oke, di sini saya sudah mempelajari selama 5 hari terakhir, yaitu dari tanggal 12 April sampai hari ini. Nah, di sini ada 3 lembar fakta dari pemerintah Australia, yaitu yang pertama mengenai FACSIT atau lembar fakta Australian Agriculture Visa Program 12 of April 2022. Nah, di sini ya teman-teman. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua mengenai Australian Agriculture Visa Program Setting atau penerapan program Agriculture Visa nantinya. Ini informasi menarik ya, jadi simak terus ya. Dan yang ketiga ada Australian Agriculture Visa Frequently Asked Question atau pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai visa agriculture Australia. Seperti apa? Saya bahas satu persatu. Oke, kalian simak baik-baik ya. Oke, yang pertama mengenai Agriculture Australian Visa Program 2022. Nah, di sini sebenarnya tidak banyak perubahan dengan lembar fakta pada bulan lalu yang saya update mengenai lembar fakta bulan Maret tahun 2022. Kalian bisa mengecek penjelasannya secara details di sini ya. Oke. Di sini saya akan memberikan informasi tambahan dari FACSIT tersebut, di mana saya juga sudah mengupdate bahwa Vietnam join dengan visa agriculture Australia ini. Tetapi ada juga negara yang di luar Southeast Asia atau ASEAN, yaitu India, juga diundang untuk join dengan agriculture visa. Karena kita tahu ya bahwa Australia sudah menandatangani perjanjian bilateral mengenai perdagangan industri pertanian dengan India. Dan di sini pemerintah Australia juga mengundang India untuk join program agriculture visa ini. Bagaimana dengan Indonesia? Simak terus ya. Oke. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa sekarang pemerintah Australia sudah mengimplementasikan atau sedang meningkatkan progres dengan DFAT atau Departemen Perdagangan serta Pertanian Australia untuk terus berkoordinasi dengan negara-negara di ASEAN yang menarik atau tertarik untuk mengikuti program visa agriculture ini. Kemudian yang kedua, silakan kalian lihat di sini. Bagaimana program visa agriculture ini akan diterapkan? Sebenarnya sama saja dengan penjelasan bulan lalu, di mana nantinya pemerintah Australia akan terus berkoordinasi dengan Departemen Pertanian serta Perdagangan Australia. Dan juga terus follow up kepada negara-negara yang nantinya akan bergabung dalam visa agriculture Australia ini ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Kapan sebenarnya visa ini akan dimulai dan kapan kita bisa mengekspektasikan bahwa pekerjanya nanti akan datang di Australia? Di sini nantinya Departemen Luar Negeri dan juga Perdagangan Australia akan terus berkoordinasi dengan approved employer, yaitu beberapa employer yang sudah terpilih. Nantinya akan diadakan uji coba tes program dan juga nantinya mereka akan melihat
Apakah program visa agriculture ini akan berhasil dan sukses seperti program PALM yang dikhususkan kepada negara-negara di Asia Pasifik? Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Negara-negara mana saja yang nantinya akan bergabung dengan visa agriculture Australia ini? Yang pertama, Vietnam adalah salah satu negara yang nantinya akan bergabung dan saat ini sudah menandatangani MOU dengan Australia. Kemudian yang kedua, India juga diundang dalam Visa Agriculture Australia program ini. Kita tahu ya bahwa India bukan merupakan negara ASEAN, tetapi sepengetahuan saya, India sudah membuat perjanjian bilateral khusus dengan pemerintah Australia untuk mengimpor sebanyak mungkin biji-bijian kualitas unggul dari Australia. Dan nantinya pemerintah Australia juga akan terus follow up dengan negara-negara ASEAN lainnya yang tertarik untuk join atau sign up dengan program agriculture visa ini, termasuk Indonesia. Di lembar fakta juga disebutkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang khusus. Jadi di sini pemerintah Australia tidak bisa menekan negara-negara yang ingin bergabung dalam visa agriculture ini, termasuk Indonesia ya. Di sini saya perlu sampaikan bahwa setiap negara memiliki program dan juga sistem pengiriman pekerja ke luar negeri secara legal. Dan di sini tentunya Indonesia nantinya akan berusaha untuk memberikan kemudahan dan juga mekanisme yang legal agar nantinya teman-teman bisa bekerja di luar negeri secara aman dan akan dilindungi penuh oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke lembar selanjutnya. Sektor apa sajakah dan kemampuan apa sajakah yang nantinya dibutuhkan dalam visa agriculture ini? Di sini tidak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi sektor yang nantinya dibutuhkan dalam visa agriculture ini yaitu sektor pertanian di bidang hortikultura, kemudian dairy, grains, kemudian ada bidang perikanan atau fishery, forestry atau kehutanan, dan juga support services dan primary processing. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian cek di video saya bulan lalu, yaitu Factsheet bulan April tahun 2022 ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini sebenarnya ini tidak terlalu penting bagi kalian karena ini nantinya akan penting bagi pemberi kerja ya atau perusahaan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nantinya visa ini merupakan visa sponsor. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan, Kak, tolong jelasin dong, atau Kak, tolong jelaskan dong perusahaan mana saja yang nantinya bisa memberi sponsor. Di sini saya tidak bisa jelaskan ya teman-teman, karena sesuai dengan lembar fakta, nantinya mereka akan mengupdate secara langsung di website Departemen Pertanian Australia dan juga Departemen Luar Negeri serta Perdagangan Australia. Dan nantinya akan banyak perusahaan yang bisa mengajukan untuk menjadi approved employer. Jadi intinya di sini kalian nggak perlu mencari perusahaan mana saja yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai tempat bekerja. Nantinya sistemnya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi mereka yang menginginkan atau membutuhkan pekerja, nantinya mereka harus melalui LMT atau Labor Market Testing. Jadi ini tidak mudah teman-teman. Sebelum menjadi approved employer, mereka harus mengajukan aplikasi kepada pemerintah Australia. Dan di situ pemerintah Australia akan mengecek teman-teman, apakah ada program perekrutannya seperti apa, kemudian akomodasinya seperti apa. Terus nantinya mereka juga harus mengiklankan lowongan pekerjaan di dalam Australia dulu. Jadi, ketika tidak ada orang yang ingin bekerja di perusahaan mereka, nantinya setelah 14 hari pengiklanan, barulah mereka bisa merekrut pekerja dari luar negeri, yaitu melalui visa agriculture program ini. Gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah bingung ya, dan kalian gak perlu tanya perusahaan mana saja Kak. Nantinya ini semua perusahaan bisa mengajukan aplikasi atau permohonan kepada pemerintah Australia. Dan nantinya pemerintah Australia akan meninjau apakah perusahaan tersebut layak memiliki finansial atau enggak untuk merekrut kalian.
memiliki akomodasi atau enggak, dan lain-lain, gitu ya. Dan mengenai perusahaan private mana saja yang sudah bergabung dengan visa agriculture ini, saya tidak bisa sebutkan karena nantinya pihak pemerintah Australia akan mengumumkan secara langsung di website pemerintah Australia. Seperti itu ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi dan tanya lagi, Kak, apa saja sih perusahaan yang sudah masuk dalam daftar approved employer? Gitu teman-teman. Jadi nantinya akan banyak, lebih dari 12. Siapa saja yang memiliki perusahaan bisa mengajukan permohonan untuk menjadi approved employer. Masih bingung? Nanti akan saya kasih surprise at the end. Oke? Simak terus. Selanjutnya, akankah nantinya visa agriculture Australia ini memiliki jumlah maksimum dalam perekrutan pekerja dari luar negeri? Jawabannya iya. Jadi perlu kita ketahui bahwa visa agriculture ini cuma merupakan suplemen dari program PALM, yaitu program sejenis agriculture visa yang dikhususkan kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi nantinya pemerintah akan memberikan maximum numbers kepada setiap negara. Kemarin saya sempat mengatakan bahwa ini program tanpa kuota ya, tetapi ini sepertinya akan ada upper max gitu. Dan ini nantinya ada demand and supply. Jadi ini tergantung dari kebutuhan sumber daya manusia ataupun pekerja yang nantinya akan dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Silahkan disimak. Nantinya apakah program ini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dalam jangka pendek atau jangka panjang? Nah, ini kabar gembira. Jadi, visa agriculture program ini merupakan program 4 tahun. Dan nantinya akan dibagi menjadi 2 jenis pekerja. Yang pertama yaitu short-term employee. Dan yang kedua adalah long-term employee. Apakah bedanya? Short-term employee yaitu pekerja yang hanya bisa bekerja selama 9 bulan dalam 1 tahun. Dan nantinya setelah teman-teman 9 bulan, teman-teman diwajibkan untuk kembali ke negara masing-masing. Loh Kak, kenapa seperti itu? Jadi gini ya teman-teman, di Australia, terutama di bagian Queensland dan pertanian lainnya, itu ada yang namanya seasonal fruit atau seasonal veggies teman-teman. Maksudnya di sini ada buah-buahan dan sayuran yang tidak bisa tumbuh setiap saat, teman-teman. Jadi di sini tuh memang seperti itu ya, istilahnya kayak musiman gitu loh. Jadi gini nih, simpelnya. Di musim winter itu buah-buahan tropical seperti mangga, kemudian pisang dan lain-lain itu kurang bisa tumbuh. Jadinya nanti mulai bulan Juni sampai bulan let's say Agustus itu biasanya low season teman-teman, dan ini nggak banyak pekerjaan. Tetapi nantinya setelah bulan Agustus yaitu September sampai bulan Mei ini banyak sekali pekerjaan karena ini sudah masuk musim semi dan juga musim kemarau ya. Dan di sini banyak sekali farm ataupun perusahaan yang membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk membantu mereka memanen hasil pertaniannya. Jadi gitu, ini untuk yang short term ya. Kemudian yang kedua long term. Long term ini merupakan pekerja jangka panjang teman-teman, yaitu bisa bekerja penuh selama 1 tahun ataupun selama 4 tahun. Gitu ya. Nah sekarang timbul pertanyaan, loh Kak, gimana cara membedakannya kalau kita dapat short term atau long term? Nah, ini tergantung perusahaan dan tergantung keahlian kalian, gitu ya. Jadi nantinya ketika kalian interview, perusahaan yang memutuskan apakah mereka membutuhkan pekerja short term atau long term. Jadi nanti tolong ketika wawancara kalian harus double check ya, apakah perusahaan ini nantinya memberikan short term atau long term, gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Kak, kalau yang short term tadi bilang 9 bulan. Nah, apakah bisa bekerja sampai 4 tahun, Kak? Gitu ya. Nah, di sini jawabannya bisa, teman-teman. Jadi, ini program 4 tahun, tetapi perbedaannya hanya di jangkanya saja.
Yang pertama nanti teman-teman setelah bekerja 9 bulan kan ini pulang nih ke Indonesia ya, bisa bertemu keluarga 3 bulan. Contohnya Januari sampai bulan September teman-teman bekerja. Kemudian bulan Oktober sampai bulan Desember teman-teman pulang ke Indonesia nih. Nah, nantinya teman-teman bisa mengajukan apply lagi perpanjangan visanya gitu ya untuk di tahun kedua gitu loh teman-teman. Kalau di WHV ini semacam second year dan third year. Nah, nantinya kalau di agriculture visa ini semacam second year, third year, and fourth year. Jadi gitu ya teman-teman, bisa bekerja selama 4 tahun walaupun kalian nantinya mendapat kontrak sebagai short term employee gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Oke, ini masalah gaji lagi. Masalah gaji ini harus sesuai dengan standar minimum wage of Australia. Sudah saya jelaskan bahwa sejak 1 Juli tahun 2021, standar minimum gaji di Australia yaitu 20,33, sekitar Rp210.000 ini per jam ya. Nah, biasanya di Australia itu gaji akan berganti setiap tahun. Biasanya financial year itu 1 Juli nih teman-teman. Jadi nantinya ketika 1 Juli 2022 ini nantinya akan meningkat entah itu 50 sen ataupun $1. Kita harus tunggu ya nanti pengumumannya 1 Juli 2022. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai program setting atau penerapannya akan seperti apa nanti visa ini ya. Oke, kita simak di lembar berikut ini. Nah, di visa setting ini, nantinya sesuai dengan yang saya jelaskan barusan ya, ada 2 jenis pekerja, yaitu long term dan juga short term. Dan yang berikutnya, kita lihat ya, numbers. Nah, numbers di sini yaitu berapa banyak sih Kak nantinya yang dibutuhkan Australia. Nah, kedua jenis pekerja, baik itu long term ataupun short term, nantinya itu tergantung dari demand and supply. Maksudnya di sini, ketika petani Australia produksi banyak dan mereka kekurangan sumber daya manusia untuk memanen hasil produksinya, nantinya mereka akan menginformasikan kepada negara-negara yang tergabung dalam visa agriculture ini. Dan nantinya mereka akan merekrut teman-teman agar bisa membantu untuk memanen produksi ataupun hasil pertanian Australia. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa nantinya akan ada batas maksimum setiap negara dan setiap negara ini memiliki persetujuan yang berbeda-beda ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa Vietnam tidak ada kuota ya. Dan ini nantinya akan direview setiap tahun nih teman-teman. Jadi ini sepertinya seperti working holiday ya, di mana tahun pertama waktu zaman-zaman saya itu mulai dari 100, kemudian kedua nanti 1000, kemudian sampai 3000 dan sekarang sampai hampir 5000. Jadi seperti itu teman-teman. Mereka akan melihat kualitas pekerja dari masing-masing negara dan nantinya akan direview per tahun. Kalau kualitas negara tersebut pekerjanya oke, mereka akan menambah kuota bagi teman-teman, gitu ya. Dan ini masih belum tahu berapa maksimum per negara nantinya, karena hanya Vietnam yang baru bergabung dengan visa agriculture ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan durasi bekerja, teman-teman. Nah, di sini dibagi menjadi 2, seperti tadi, yaitu pekerja short term. Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi di Factsheet, yaitu mereka bisa bekerja selama 9 bulan dan pulang ke Indonesia selama 3 bulan. Kemudian yang long term, mereka bisa bekerja penuh selama 1 tahun. Dan ini hanya tergantung dari perusahaan. Nantinya teman-teman akan diberikan kontrak kerja short term atau long term, gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, di sini mengenai keharusan teman-teman untuk tinggal di luar Australia. Nah, yang short term nantinya diharuskan untuk tinggal minimal 3 bulan setelah teman-teman bekerja 9 bulan di Australia. Nah, ini harus ya teman-teman. Jadi ketika kalian nanti masuk ke jenis pekerja short term, teman-teman diwajibkan untuk pulang selama 3 bulan sebelum teman-teman nantinya mengajukan second year dan bekerja di bidang pertanian lagi. Kemudian yang long term ini teman-teman diwajibkan untuk
tinggal selama 6 bulan di Australia setelah teman-teman bekerja selama total 4 tahun gitu ya teman-teman. Jadi nantinya setelah teman-teman bekerja selama 4 tahun, teman-teman diwajibkan untuk pulang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia selama 6 bulan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini mengenai syarat-syarat. Nah, syarat-syarat silakan kalian simak di penjelasan yang sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Karena saya tidak akan mengulangi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut ya. Apakah bisa kita apply onshore untuk mendapatkan second year, third year, dan fourth year? Untuk pekerja short term ini bisa ya teman-teman, dan nantinya pekerja short term ini juga bisa apply untuk mendapatkan long term. Nah, ini nanti dibutuhkan perjanjian antara teman-teman dan juga perusahaan. Apakah nantinya memang benar teman-teman akan direkrut dan diberikan kontrak kerja sebagai long term employee gitu ya. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Di sini sebenarnya ini tidak penting bagi kalian karena ini merupakan persyaratan bagi perusahaan yang ingin menjadi approved employer. Dan ini banyak sekali step-stepnya. Jadi sebelum mereka merekrut teman-teman, mereka harus di-approve oleh pemerintah Australia ya. Jadi ini sangat bagus teman-teman, dan nantinya ini ditujukan agar perusahaan secara finansial dan secara kesiapan akan siap dan mampu untuk menampung teman-teman dan memberikan visa sponsor kepada teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah kemampuan apa dan kualifikasi apa yang nantinya akan dibutuhkan untuk mendapatkan visa agriculture ini. Oke, sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa di sini sepertinya tidak ada kualifikasi karena memang belum ada update terbaru. Tetapi di sini sudah diterbitkan mengenai detail kualifikasi yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan visa agriculture ini. Kita simak di sini ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada ANZSCO atau Australian New Zealand Standard Classification of Occupation, yaitu klasifikasi standar Australia dan juga Selandia Baru dalam hal pekerjaan. Jadi, nantinya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu juga dibutuhkan kualifikasi tertentu. Nah, di visa agriculture ini ada 5 kualifikasi, yaitu level 1 sampai level 5. Nah, di sini apa bedanya, Kak? Silakan kalian lihat di lembar berikut ini ya. Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Nah, ANZSCO Skill Level 1. Nah, di level 1 ini, teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal Bachelor Degree. Kalau di Indonesia, yaitu S1 atau yang lebih tinggi ya. Kalau teman-teman tidak memiliki kualifikasi ini, teman-teman juga bisa menunjukkan dengan cara menunjukkan suatu sertifikat bahwa teman-teman sudah mampu atau berpengalaman di bidang yang nantinya teman-teman tuju selama 5 tahun atau lebih. Oke, yang kedua, skill level 2, di mana teman-teman harus memiliki kualifikasi yang sepadan dengan AQF Associate Degree atau Australian Qualification Frameworks. Atau kalau di Indonesia bisa berupa D4 atau D3. Kalau teman-teman tidak memiliki kualifikasi ini, teman-teman juga bisa menunjukkan dengan syarat teman-teman harus memiliki sertifikat setidaknya 3 tahun dalam bidang yang teman-teman nantinya akan tuju. Skill level ketiga, teman-teman harus memiliki sertifikat 4 or certificate 3. Nah, di sini kalau di Indonesia bisa menggunakan ijazah D3 ataupun D2. Kalau teman-teman tidak memiliki ini, tetapi teman-teman ingin bekerja di skill level 3, setidaknya teman-teman memiliki pengalaman selama 3 tahun di bidang yang relevan. Skill nomor 4, teman-teman harus memiliki kualifikasi atau
Kalau di Indonesia ini bisa D2 atau D1. Atau teman-teman juga bisa memiliki pengalaman setidaknya selama 1 tahun. Dan yang kelima, teman-teman harus memiliki sertifikasi 1 atau sertifikasi 2. Di sini bisa disertakan melalui lulusan SMA ya setidaknya, atau short period of on the job training, yaitu training dalam waktu singkat. Baik itu dari Departemen Ketenagakerjaan ataupun pelatihan pertanian di daerah teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah kualifikasi dan juga skill yang teman-teman perlukan agar bisa mendapat visa ini. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, loh Kak, berarti saya nggak bisa apply visa ini dong. Saya cuma lulusan SMP atau SMA, ataupun saya tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian sama sekali, Kak, gitu ya. Nah, jawabannya masih bisa. Silahkan kalian lihat di pernyataan berikut ini. Di pernyataan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua pekerjaan membutuhkan kualifikasi tertentu ataupun pengalaman tertentu. Karena sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa ini akan membidik pekerja di low skill dulu ya teman-teman. Nantinya mereka hanya fokus untuk mencari pekerja di lapangan teman-teman. Jadi entah nanti menanam, memanen, memetik, dan juga mengepek, itu nanti mereka akan fokus ke pekerja kasar dulu gitu loh teman-teman. Jadi banyak sekali jenis pekerjaan yang nantinya tidak membutuhkan ijazah ataupun pendidikan formal ataupun pengalaman sebagai bukti untuk mendapatkan visa agriculture ini. Ini sesuai dengan penjelasannya teman-teman. Jadi nantinya saya tidak tahu apakah Indonesia akan memberikan kualifikasi minimum atau enggak. Ini nanti hanya pemerintah Indonesia yang nantinya akan bisa menjawab ya. Semoga saja tidak ada dan semoga saja ini terbuka kesempatan bagi semua warga negara Indonesia ya. Kita berdoa ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ini tidak penting bagi kalian ya, karena ini hanyalah penjelasan mengenai tahapan bagaimana perusahaan bisa menjadi approved employer atau pemberi kerja yang resmi dan bisa merekrut pekerja melalui agriculture visa ini ya. Oke, tahapan yang pertama yaitu application, di mana di sini perusahaan akan memberikan permohonan kepada pemerintah Australia maupun Departemen Pertanian Australia untuk merekrut pekerja dari luar negeri. Yang kedua yaitu assessment. Nantinya pemerintah Australia akan mengecek perusahaan tersebut. Mereka akan mengecek apakah mereka memiliki finansial yang cukup untuk merekrut kalian, ataukah mereka memiliki reputasi yang baik selama menjadi perusahaan di Australia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu approval, di mana di sini pemerintah Australia akan menentukan apakah perusahaan tersebut layak sebagai pemberi kerja resmi di visa agriculture ini atau enggak. Dan yang keempat yaitu recruitment. Nah, di sini tidak mudah ya teman-teman. Jadi mereka harus melakukan LMT atau Labor Market Testing dulu. Maksudnya, pemerintah Australia mengharuskan pemberi kerja untuk mengiklankan lowongan kerja di dalam Australia dulu selama 14 hari. Kalau memang mereka tidak menemukan pekerja dalam 14 hari, barulah mereka bisa merekrut pekerja dari luar negeri melalui visa agriculture ini ya. Gitu. Jadi ini nggak mudah teman-teman. Mereka harus memprioritaskan orang Australia dulu sebelum mereka bisa merekrut pekerja dari luar Australia. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini mengenai akomodasi dan transportasi. Nah, nantinya pemberi kerja diwajibkan untuk menawarkan pilihan akomodasi kepada teman-teman dan juga pilihan transportasi yang nantinya teman-teman gunakan, baik itu dari akomodasi tempat teman-teman tinggal ke tempat kerja dan juga transportasi dari tempat tinggal kalian ke supermarket atau ke
tempat kalian belanja kebutuhan sehari-hari nantinya. Nah, di sini kalian harus lihat ya bagaimana nanti perjanjiannya, apakah nantinya perusahaan dengan tempat akomodasinya jauh atau berdekatan. Nah, itu nantinya teman-teman harus lihat. Dan nantinya di situ juga ada biaya nih. Ini yang banyak ditanyakan. Kak, apakah itu nanti ditawarkan akomodasi kita harus bayar? Jawabannya iya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ditawarkan akomodasi dengan range harga sekian. Kemudian transportasi sehari-hari dengan harga sekian. Nah, di sini pertanyaannya, apakah bisa Kak nanti gaji kita mengcover semuanya? Tenang aja, ini pasti tercover dan teman-teman masih bisa saving ya. Jadi tenang aja. Tapi nanti teman-teman harus double check berapa harganya dan berapa gaji teman-teman yang akan teman-teman terima. Oke? Selanjutnya, nah ini mengenai aplikasi visa. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini merupakan program yang disponsori oleh pemberi kerja ya. Dan nantinya pemberi kerja diwajibkan untuk mengarrange atau menyusun perjalanan teman-teman dari Indonesia ke Australia. Dan nantinya teman-teman akan diberikan bekalan atau on arrival briefing mengenai pekerjaan yang nantinya teman-teman akan lakukan gitu ya. Jadi di sini nantinya mereka yang membiayai dulu teman-teman. Nantinya mereka akan melakukan deduction atau memotong gaji teman-teman sebagian atau secara berkala selama 3 bulan untuk membayar kebutuhan visa dan juga kebutuhan perjalanan teman-teman dari Indonesia ke Australia gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, ini mengenai rencana transportasi dan juga akomodasi. Di sini, nantinya teman-teman harus mengecek ya bagaimana nanti perjanjian antara teman-teman dan juga pemberi kerja. Jadi nantinya setiap perusahaan ini beda-beda teman-teman. Ada yang memang jarak dari farm ke akomodasi atau tempat tinggal kalian yang berdekatan, kalian bisa jalan kaki, itu tidak memerlukan transportasi. Tetapi ada juga yang dari tempat akomodasi ke farm yang jaraknya sekitar 20 atau 30 menit. Dan ini membutuhkan transportasi khusus. Nah, di kasus ini nantinya dibutuhkan biaya transport. Dan nantinya teman-teman harus mengecek ya berapa itu biaya harian atau mingguan ataupun bulanan, itu kalian harus cek ya. Jadi teman-teman bisa mengkalkulasi berapa gaji yang teman-teman dapat dan berapa nantinya pengeluaran yang akan teman-teman butuhkan untuk travel cost gitu ya. Tadi juga saya jelaskan bahwa nantinya perusahaan akan menawarkan akomodasi dan juga transportasi. Nah, ketika teman-teman nanti sampai di Australia dan memutuskan untuk tidak menggunakan akomodasi ataupun transportasi yang disediakan oleh pemberi kerja, nanti teman-teman juga bisa nih mengajukan permintaan bahwa teman-teman ingin pindah ke akomodasi lain, ataupun kalau teman-teman memiliki SIM Australia, nantinya teman-teman juga bisa mengendarai transport teman-teman sendiri atau mobil teman-teman sendiri, ini juga bisa. Dan nantinya kalau teman-teman memutuskan untuk pindah dari akomodasi dan transportasi yang disediakan oleh perusahaan, nantinya gaji kalian akan penuh dan tidak dipotong oleh perusahaan gitu ya. Jadi ini nantinya ada sistem potong gaji mereka bayarin dulu terus nanti potong gaji ketika kalian gajian. Ada juga yang kalian tidak tinggal di akomodasi ataupun transportasi mereka akan membayar secara penuh tanpa potong gaji gitu ya. Semoga ini bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Nah, ini masalah gaji dan juga potong gaji ya teman-teman atau deduction. Jadi kan tadi saya sudah bilang di sini nantinya akan ada 2 jenis pekerja, yaitu short term dan juga long term. Nah, di sini short term teman-teman harus mengecek ya bahwa nantinya mereka akan memberi pekerjaan kepada teman-teman dengan minimal 30 jam per minggu. Oke? Jadi teman-teman bisa mengkalkulasi dengan gaji sekian, nanti dikalikan 30 itu berapa, kemudian nanti dikurangi biaya transport, biaya akomodasi berapa, dan nantinya itulah saving teman-teman atau tabungan teman-teman gitu ya. Nah, yang long term ini sama dengan full time ya teman-teman. Jadi nantinya pemberi kerja akan memberikan teman-teman pekerjaan
sebanyak 38 sampai 40 jam per minggu. Dan nanti teman-teman bisa mengkalkulasi dengan 40 jam seminggu dikalikan gaji per jamnya berapa, kemudian nanti dikurangi biaya akomodasi, biaya makan, dan juga biaya transportasi berapa. Nah, itu nanti totalnya bisa menjadi tabungan teman-teman, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Nah, di sini mengenai pembayaran gaji dan juga hak-hak pekerja, teman-teman, dalam hal penggajian. Nah, sedikit informasi, di Australia itu ada 3 jenis pekerjaan ya. Yang pertama full-time, kemudian part-time, dan casual. Nah, selengkapnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, nantinya di sini selain ada 3 jenis pekerjaan tersebut, nah teman-teman nanti juga ada beberapa jenis pembayaran atau penggajian. Apa itu, Kak? Nah, di sini ada weekdays, yaitu Senin sampai Jumat. Oke, Senin sampai Jumat kan gaji standar Australia. Contohnya, dari Senin sampai Jumat, teman-teman menjadi picker atau pemetik buah. Nah, gajinya, ini contoh saja ya, $22 per jam. Nah, itu teman-teman akan mendapatkan $22 per jam ketika teman-teman bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, tetapi di sini ada juga yang namanya Saturday rate atau rate hari Sabtu. Di hari Sabtu, biasanya ini rate-nya berbeda, teman-teman. Di sini dikarenakan orang Australia itu sangat menghargai weekend atau mereka itu menyebutnya quality time dengan keluarga. Jadi banyak sekali yang nggak mau bekerja di hari weekend ataupun hari libur nasional ya. Dan disinilah Australia menciptakan sebuah rate khusus di hari weekend dan juga hari libur nasional. Nah, kalau tadi teman-teman kerja dari Senin sampai Jumat gajinya $22 per jam, di Sabtu biasanya rate Sabtu itu sekitar 29 sampai $30 per jam. Nah, banyak kan? Nah, itu untuk menghargai para pekerja yang mau atau mengkontribusikan waktunya untuk bekerja di hari weekend. Loh, kemudian gimana dengan Sunday, Kak, atau hari Minggu? Di sini juga ada yang namanya Sunday rate, yaitu rate hari Minggu. Kalau di weekdays teman-teman dapat $22 per jam, di hari Sabtu teman-teman bisa dapat $29 per jam, hari Minggu ini biasanya 31 sampai $34 per jam. Ini tergantung dari jenis pekerjaan teman-teman dan juga dari minimum wage and Australian award. Jadi, ini yang bagusnya di Australia, teman-teman. Mereka membayar lebih kepada pekerja yang mau bekerja di hari-hari tertentu. Nah, tadi kan udah nih weekdays, Saturday, Sunday. Nah, sekarang ada lagi nih teman-teman, yaitu public holiday rates, yaitu rate di hari libur nasional. Banyak sekali orang Australia yang tidak mau bekerja di public holiday karena biasanya ini ada event-event khusus ataupun acara-acara di kota-kota besar. Nah, di sini mereka akan membayar 2 kali lipat dari hari weekdays. Contohnya, kalau teman-teman tadi weekdays dapat 22, kemudian Sabtu teman-teman dapat 30, kemudian Minggu teman-teman let's say dapat 32, public holiday biasanya saya pukul rata, pekerja di Australia bisa mendapatkan $50 per jam atau Rp500.000 per jam, teman-teman. Ini yang sangat bagus ketika kalian bekerja di Australia karena mereka sangat menghargai waktu dan juga tenaga kalian dan kontribusi kalian untuk membantu kelangsungan bisnis Australia. Seperti itu ya. Tetapi jangan senang dulu karena semua gaji-gaji tersebut itu before tax atau sebelum pajak. Jadi nantinya akan ada pajak yang akan dikenakan kepada teman-teman semua. Karena teman-teman bekerja di Australia ya, jadi teman-teman juga harus bisa membayar pajak ke negara Australia juga. Ini tidak besar kok, jadi itu nanti bisa kalian kalkulasi di website ini ya.
Tapi di sini teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya gaji di Australia akan dibayarkan setiap minggu. Dan nantinya pihak perusahaan akan memberikan slip gaji, di mana dalam slip gaji tersebut juga terdapat jumlah tax atau pajak yang teman-teman bayarkan. Pajaknya juga setiap minggu, karena semuanya basically di Australia itu harus entah itu bayar akomodasi ataupun apapun itu dilakukan setiap minggu, gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat di sini ya. Nah, ini yang menarik. Ini adalah superannuation atau gaji masa tua atau masa pensiun teman-teman. Nah, selain teman-teman mendapatkan gaji tadi, di sini pemerintah Australia mewajibkan pemberi kerja ataupun perusahaan untuk memberikan gaji sampingan, yaitu gaji pensiun. Biasanya, gaji pensiun di Australia sebesar 10% dari gaji utama. Contohnya, teman-teman kerja seminggu mendapatkan gaji $800. Nah, nantinya teman-teman juga akan mendapatkan superannuation atau gaji masa tua sebesar $80 karena 10% dari $800 tadi ya. Tetapi superannuation ini tidak bisa kalian gunakan teman-teman sampai kalian saat tua nanti atau saat kalian pensiun nanti. Nah, di sini ada pertanyaan, Kak, kan saya cuma bekerja 4 tahun di bidang agriculture. Gimana nantinya saya bisa mengambil superannuation ini? Nggak masalah. Jadi nantinya ketika kontrak kerja teman-teman habis ataupun teman-teman ingin kembali ke Indonesia, di hari terakhir teman-teman, nantinya teman-teman bisa mencairkan ataupun mengambil superannuation atau gaji masa tua ini sebelum teman-teman balik ke Indonesia, dan nantinya akan dicairkan dan akan dikirim ke rekening teman-teman di Indonesia gitu ya. Oke, selanjutnya di sini mengenai health insurance ataupun asuransi kesehatan. Ini juga banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman, Kak, nantinya apakah bisa pakai BPJS ataupun bisa pakai asuransi-asuransi yang di Indonesia. Ini jawabannya tidak bisa ya teman-teman. Jadi nantinya pemberi kerjalah yang akan memberikan atau membantu teman-teman untuk mendapatkan health insurance yang sudah terkonek dengan pemerintah Australia. Jadi ketika nantinya teman-teman ada terjadi apa-apa ataupun kecelakaan, tapi semoga enggak ya, ini nanti teman-teman bisa mengcover dari health insurance tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya kita baca. Nah, ini mengenai welfare atau bagaimana perlindungan atau kesejahteraan teman-teman ketika di Australia. Jadi nanti ada beberapa poin ya, teman-teman nantinya akan diberikan pre-departure briefing ataupun pembekalan serta pelatihan sebelum keberangkatan ke Australia. Kemudian ada on-arrival briefing, yaitu ketika teman-teman nantinya sampai di Australia, sampai diakomodasi di Australia, teman-teman juga akan diberikan pelatihan atau pembekalan khusus, baik itu dari Departemen Pertanian Australia, kemudian Departemen Perlindungan Australia, dan juga Departemen Perdagangan Australia. Jadi ini untuk menjamin keselamatan teman-teman dan juga mereka akan meyakinkan teman-teman bahwa nantinya di sini tidak akan terjadi eksploitasi gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, di sini mengenai compliance dan juga assurance, yaitu bagaimana nantinya kepatuhan pemberi kerja dan teman-teman. Perlu saya tegaskan bahwa di sini pemerintah Australia tidak akan menerima pekerja ilegal. Kemudian, pemerintah Australia tidak akan berkoordinasi dengan pekerja yang memalsukan dokumen. Dan yang ketiga, pemerintah Australia akan mencabut izin dari perusahaan yang mengeksploitasi pekerja dan juga membayar pekerja di bawah minimum standar gaji Australia ya. Jadi, mohon teman-teman mematuhi peraturan di Australia ya. Jangan sampai nanti kita mendapatkan image yang buruk di Australia dan ini akan mempengaruhi review ataupun kajian ulang untuk memasukkan Indonesia ke dalam visa agriculture program di tahun-tahun selanjutnya. Jadi
teman-teman harus ikuti peraturan dan juga persyaratan secara resmi yang disyaratkan oleh pemerintah Australia. Oke, selanjutnya di sini ya. Nah, di sini pemerintah Australia juga akan melakukan inspeksi dadakan ke perusahaan-perusahaan tempat teman-teman bekerja nanti. Jadi, jangan sampai teman-teman dieksploitasi. Kalau memang teman-teman merasa dieksploitasi atau dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, teman-teman harus melapor ya ke Departemen Luar Negeri ataupun Konsulat Indonesia di tempat teman-teman bekerja, ataupun teman-teman bisa langsung mengunjungi website Departemen Luar Negeri dan juga pemerintah Indonesia di sini ya. Tetapi di sini perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai teman-teman ini diam gitu. Jadi nanti kalau teman-teman, loh ini kontraknya 30 jam, ya udah teman-teman kerja 30 jam gitu loh. Dan nanti dapat gajinya 30 jam. Kalau lebih dari itu, terus nanti teman-teman dibayarnya itu berkurang dari kontrak kerja, harus lapor segera ya. Kita harus menunjukkan gitu loh teman-teman bahwa orang Indonesia ini harus dibayar fair dan orang Indonesia ini nggak diem gitu loh. Jadi nantinya teman-teman tidak akan dieksploitasi ataupun dipergunakan oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja gitu ya. Oke, kita lanjut, sebentar lagi akan selesai ya. Nah, ini mengenai berapa biaya visa agriculture ini. Di sini perlu teman-teman ketahui bahwa visa agriculture masuk ke dalam subclass 403 dan biayanya yaitu $630 AUD atau sekitar 6,5 sampai 7 juta rupiah ya. Selain teman-teman harus membayar visa tersebut, teman-teman nantinya akan disyaratkan untuk melakukan medical check up di rumah sakit khusus pembuatan visa Australia. Di sini biayanya mulai dari 800 sampai 1 juta rupiah. Juga nantinya teman-teman disyaratkan untuk melampirkan SKCK atau surat keterangan cek kepolisian. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan ini, bisa nggak Kak saya menggunakan visa agriculture ini untuk mengunjungi teman atau keluarga saya di Australia? Jawabannya tidak bisa. Karena visa agriculture merupakan perjanjian ataupun persetujuan antara pihak penerima kerja, yaitu teman-teman semua, dan juga pemberi kerja under visa agriculture visa program. Kalau nantinya teman-teman ketahuan menggunakan visa ini untuk mengunjungi teman ataupun keluarga ataupun teman-teman liburan dengan menggunakan visa agriculture, nantinya teman-teman akan mendapatkan breach ataupun pembatalan visa. Jadi nanti teman-teman bisa saja ini visa akan di-cancel dan nantinya teman-teman akan pulang ke Indonesia. Jadi jangan sampai menggunakan atau mensalahgunakan visa ini dengan tujuan selain program agriculture ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tetapi beberapa minggu lalu saya juga bertemu dengan beberapa teman saya dari beberapa negara Asia Pasifik. Ada beberapa pemberi kerja yang memberikan waktu libur untuk pekerjanya bisa mengunjungi kota-kota sekitar, yaitu kota Melbourne ataupun Sydney untuk liburan short term gitu loh teman-teman. Jadi ini nanti tergantung pemberi kerja ya, tetapi di lembar faktanya seperti ini, jadi saya harus menyampaikan seperti ini. Oke, kita lanjut ya, ini hampir selesai. Yang terakhir, can I return home to see my family? Bisakah saya pulang untuk melihat keluarga saya gitu? Jawabannya bisa. Ini multiple entries, jadi nantinya teman-teman bisa sesering mungkin, entah itu setiap bulan, setiap 3 bulan, itu teman-teman bisa pulang ke Indonesia mengunjungi keluarga. Tetapi durasi ketika teman-teman mengunjungi keluarga itu tidak akan diperpanjang oleh pemberi kerja. Maksudnya nanti kalau teman-teman kontraknya 9 bulan, terus teman-teman pulang 1 bulan, berarti kan nanti itu tinggal 8 bulan. Yang 1 bulan teman-teman pulang nanti, ini akan termasuk 9 bulan kontrak kerja teman-teman. Jadi nanti teman-teman kehilangan 1 bulan dan tidak dibayar, dan itu tanggung jawab teman-teman karena memang itu keinginan teman-teman untuk mengunjungi keluarga teman-teman gitu ya. Jarak Australia dengan Indonesia sangat dekat ya, jadi teman-teman bisa memilih kapanpun untuk pulang dan bertemu dengan keluarga teman-teman gitu ya.
Oke, itu semua penjelasan mengenai update Agriculture Visa dalam Factsheet atau lembar fakta tanggal 12 April tahun 2022. Tidak hanya di situ, karena saya ingin memberikan surprise ke sahabat rantau semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat rantau yang sudah antusias dengan YouTube channel ini. Saya butuh support kalian agar saya selalu semangat untuk bisa membuat video-video terbaru seputar bekerja, berwisata, dan juga belajar di Australia. Jadi silakan teman-teman like, kemudian teman-teman subscribe, dan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar agar saya bisa menjawab secara langsung ya. Nah, sekarang surprise-nya, saya akan mengundang beberapa teman saya dari negara Pasifik, yang mana mereka saat ini sudah mendapatkan ataupun ada juga yang sedang memproses aplikasi Agriculture Visa under PALM atau Pacific Australian Labour Mobility. Jadi di sini saya membutuhkan pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman like dulu, subscribe dulu. Kemudian teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi next week, minggu depan, saya akan menyampaikan pertanyaan terpilih untuk saya tanyakan secara langsung kepada teman-teman saya di negara Pasifik. Demikian informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar manfaatnya tidak terhenti di sini saja ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Australia. See you soon.